Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Tangerang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengakomodir serta mengembangkan potensi hasil perikanan. Baik sektor budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan hasil perikanan. Kabupaten Tangerang dengan bentang garis pantai sepanjang 51 km merupakan potensi alam yang senantiasa terus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Di sektor perikanan tangkap, nelayan sebagai ujung tombak dari penangkap ikan hasil laut terus kami lakukan pembinaan, baik dari segi regulasi terkait aturan penangkapan dari jenis, ukuran, hingga proses penanganan hasil tangkap sesuai dengan standar yang berlaku. Dari segi teknis, nelayan terus kami berikan edukasi tentang peralatan tangkap, jenis kapal atau perahu, mesin, hingga teknis penangkapan yang ramah lingkungan. Dengan upaya tersebut, harapannya hasil penangkapan ikan menjadi lebih maksimal dan dapat berkontribusi terhadap kebutuhan pasar. Kebutuhan perikanan selain dari hasil tangkapan laut, sektor budidaya ikan air payau dengan komoditas udang, paname, dan bandeng, serta budidaya ikan air tawar dengan komoditas lele dan nila merupakan penyumbang kedua dalam pemenuhan kebutuhan pasar di wilayah Kabupaten Tangerang. Lokasi tambak dan kolam budidaya yang tersebar di sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin tinggi seiring terus meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang. Selain sektor perikanan tangkap dan budidaya, sektor pengolahan ikan menjadi pelengkap bagi kebutuhan pasar akan hasil diversifikasi olahan ikan yang dapat menarik minat konsumen untuk lebih menyukai produk yang dihasilkan dari ikan. Dengan demikian, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang dapat terus meningkat sesuai dengan target konsumsi ikan nasional sebesar 56,39 kg per kapita di tahun 2020 ini. Dari produksi otak-otak per hari sebanyak 300 piece, sekarang menjadi 17.000 piece setiap harinya. Tentu saja proses tidak semudah itu. Pria yang bernama Mursan dan akrab dipanggil Abah Ucang ini memulai usaha di bidang pengolahan ikan yang berbentuk otak-otak pertama kali diajarkan oleh orang tuanya. Karena keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang pemasaran serta pengolahan yang lebih baik, pada tahun 2009 Abah Ucang membentuk Poklasar Pangsor Sejahtera. Kelompok ini mendapatkan binaan dan arahan langsung dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Dalam perjalanan waktu, otak-otak yang diproduksi Abah Ucang dengan nama Otak-otak Nyonya Linda sudah banyak memasok ke restoran-restoran ternama. Salah satunya restoran Bebek Kaleo. Untuk kisah selengkapnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Mursan atau dipanggil sehari-hari Abah Ucang. Saya tinggal di Kampung Pisangan Pangsor, Desa Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur. Usaha yang saya geluti yaitu otak-otak. Kami penerus orang tua. Dulu orang tua dagang di Jakarta. Nah, setelah orang tua bisa, dia produksi di rumah, ilmunya diturunkan ke anak-anaknya. Alhamdulillah, dan kegigihan orang tua dia mencontohkan anaknya. Salah satunya yang bisa meneruskan usaha orang tua ini ya saya. Dulu sebelum kami ini dibina oleh Dinas Perikanan, kami ini keliling ke berbagai perum-perum nasi itu. Terus paling bawa 300 piece, kadang ya ukuran segitu 300 piece, sampai terus setiap pagi saya jualan pulang malam keliling. Itu dulu belum adanya pembentukan nama produk atau disebut otak-otak Nyonya Linda. Di samping itu terus pindah ke Pamulang, berapa tahun di Pamulang. Nah, baru saya itu menemukan nama olahan saya itu otak-otak Nyonya Linda. Nyonya Linda ini istri saya. Nah, semenjak itu saya pakai sampai sekarang otak-otak Nyonya Linda. Awal mulanya saya kenal Dinas Perikanan, tadinya saya sifatnya ego.
nggak mau dibina, takutnya gimana. Lah, gua udah segini, gua udah cukup. Saya merasa cukup. Orang Sepatan itu dari binaan Dinas Perikanan bolak-balik ke rumah saya, akhirnya saya terketuk hati saya. Oke lah, saya mengikuti. Ternyata begitu saya mengikuti program-program atau binaan-binaan Dinas Perikanan, oh begini, oh begitu. Sekali, 2 kali, ketiga kalinya baru saya praktekkan. Ternyata memang luar biasa. Dari kebodohan saya, dari ketidakmampuan saya, karena mereka itu benar-benar luar biasa untuk membimbing saya. Dari dinas itu, alhamdulillah, benar-benar support bahwa kami itu telah dibantu alat untuk bagaimana cara pembuatan otak-otak yang maksimal. Bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan mempunyai tugas dan kewenangan dalam rangka penguatan kelembagaan dan pengembangan hasil perikanan. Dalam tugas pokok dan fungsinya, bidang kami menjembatani pelaku usaha baik skala industri maupun rumahan dalam hal penerbitan surat rekomendasi, usaha perikanan, pengawasan proses produksi olahan ikan, hingga monitoring secara berkelanjutan. Dalam upaya menguatkan dan mengembangkan potensi diversifikasi olahan ikan di Kabupaten Tangerang, bidang kami telah membina lebih dari 50 kelompok pengolah dan pemasar atau Poklangsar dengan cara memfasilitasi baik dari segi legalitas kelompok, yaitu sertifikasi halal, perizinan PIRT, dan pembuatan akta notaris. Pembinaan secara kontinu melalui BIMTEK pengolahan ikan, kemasan hingga fasilitasi temu usaha perikanan. Selain fasilitasi administrasi dan pembinaan tersebut, kami telah memberikan bantuan permodalan berupa pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang para Poklangsar dalam upaya kemudahan proses produksi hingga pemasaran. Dengan demikian, harapannya Poklangsar yang ada akan semakin tumbuh dan berkembang. Selain memberikan pembinaan kepada Poklangsar dalam hal penyebarluasan informasi mengenai manfaat makan ikan, kami terus melakukan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau kemar ikan kepada masyarakat baik dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa yang notabene sulit atau tidak mampu mendapatkan ikan sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani. Penyebarluasan informasi mengenai konsumsi makan ikan hasil diversifikasi olahan ikan menjadi sangat penting di tengah kondisi masyarakat yang umumnya kurang menyukai konsumsi ikan dalam bentuk masakan ikan utuh. Oleh karena hal tersebut, selain sosialisasi gemar ikan yang telah kami lakukan secara kontinu, juga telah kami upayakan pada gerakan pameran produk makanan yang dihasilkan dari olahan ikan baik di tingkat daerah, provinsi hingga nasional dengan melibatkan Poklangsar. Dengan demikian, upaya pengembangan potensi Poklangsar dalam hal peningkatan omset, kontinuitas produksi, dan luasan informasi mengenai konsumsi ikan dapat lebih maksimal dan sesuai harapan pemerintah Kabupaten Tangerang. Dari situlah otak-otak kami tuh yang telah dibantu otak-otak bisa berkembang luas. Dan rasanya dulu hanya digiling manual, banyak sekali oleh bantuan-bantuan
dari Dinas Perikanan agar saya bisa maju. Gilingan, silen cutter, kulkas, freezer, itu sangat membantu sekali. Terus saya ingin mencoba untuk mengembangkan lagi bagaimana caranya otak-otak saya ini benar-benar maju, dan saya juga harus menjaga kualitas dan mutu. Di situ saya ada keinginan untuk kerjasama sama restoran. Ternyata diterima, alhamdulillah, berbagai restoran dia menyicipi otak-otak Nyonya Linda ini dengan baik. Kelompok Pangsor Sejahtera ini yang berada di Desa Pisangan, di mana Desa Pangsor ini adalah komunitasnya adalah olahannya otak-otak. Jadi Abaucang yang disebut sebenarnya namanya adalah Pamursan. Pangsor Sejahtera ini bergabung dengan Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang karena pada tahun 2009 kita melihat potensi yang ada di Desa Pangsor. Jadi kita berniat untuk membentuk suatu kelompok komunitas yang ada di Desa Pangsor tersebut, yaitu komunitas otak-otak. Jadi pada tahun 2009 dibentuklah kelompok pengolah dan pemasar Pangsor Sejahtera. Jadi Dinas Perikanan dalam hal ini membantu dalam segi administrasi, jadi membuatkan SK atau legal aspeknya. Terus dia membantu dalam segi untuk labeling, terus membantu dalam segi satu lagi PIRT sama halal. Jadi untuk memudahkan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh Pangsor Sejahtera ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, terutama untuk konsumsi di masyarakat dan di rumah makan. Pemasarannya itu sudah sampai kepada rumah makan yang ada di Jabodetabek. Udah hampir, kalau nggak salah hampir ke Bandung udah ada produk untuk otak-otak Nyonya Linda. Mungkin itu sekelumit bahwa perjalanan dari kelompok pengolah dan pemasar Pangsor Sejahtera ini adalah atau Abaucang ini mulai dari memang dari dasarnya memang dia adalah masih pengolah yang masih tradisional banget. Setelah kita ada sentuhan dari Dinas Perikanan, mulailah lambat laun beranjak kepada mungkin yang dari segi higienisnya, legal aspeknya kita perbaharui semua, packagingnya semua kita perbaharui, sampailah dia dikenal di kalangan untuk di Kabupaten Tangerang termasuk yang udah bagus untuk produk Abaucang tersebut. Memang dulu saya itu masih sangat minim sekali. Setelah sekarang produksi benar-benar alhamdulillah. Dulu saya 300 piece per hari. Sekarang begitu saya udah kerjasama sama warung-warung makan atau restoran untuk berbagai tempat. Sekarang saya produksi satu hari paling sedikit 10.000 bahkan sampai 17.000. Kita sih rumah makan yang masih baru ya. Kita baru buka akhir Februari 2020 dan saya juga adalah salah satu anggota Poklasar. Kenal dengan Pak Ucang, pemilik otak-otak Nyonya Linda. Makanya otak-otak Nyonya Linda itu masuk ke rumah makan kami sekitaran bulan setelah Lebaran ya, bulan Juli. Kalau setiap hari sih kita kan sistemnya dikirim dari otak-otak Nyonya Linda. Dikirimnya pertama 100, tapi lama-kelamaan berjalannya waktu naik terus tuh Pak. Dari 100 naik ke 150. Jadi sekitaran kalau di total seminggu nyampe 1.000 piece. Otak-otak Nyonya Linda, jos. Ya, saya juga ingin berterima kasih kepada untuk kru pengolah Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.